Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 30 Maret. Hari Dokter. Kolose 4 ayat 14 berfirman, "Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas." Di Amerika Serikat, tanggal 30 Maret adalah Hari Dokter. Pada tahun 1930-an, Nyonya Charles Almond dari Winder, Georgia, menyarankan agar suatu hari diperingati setiap tahun untuk menghargai dan memberi penghormatan kepada orang-orang yang berprofesi medis. Tanggal 30 Maret dipilih karena pada tanggal itulah di tahun 1842, obat bius pertama kali digunakan sebagai agen anestesi dalam pembedahan oleh Dr. Crawford Long, seorang dokter dari Georgia. Kontribusinya terhadap operasi tanpa rasa sakit memang merupakan sebuah tonggak bersejarah di dunia medis. Peringatan Hari Dokter pertama kali diadakan pada tahun 1933 ketika warga Barrow County, Georgia, menempatkan bunga anyelir merah di kuburan para dokter yang telah meninggal, termasuk makam Dr. Long. Namun baru pada tahun 1990, Kongres secara resmi menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Dokter Nasional. Kehidupan seorang dokter di Amerika bisa sangat membuat frustasi. Tanggung jawab dan kehormatan tertinggi seorang dokter adalah menjadi pendukung pasien. Tetapi tekanan dari masyarakat, pemerintah, penguasa, dan perusahaan asuransi untuk mengurangi biaya di saat yang sama meningkatkan kualitas, menciptakan ketegangan dan dilema etika yang konstan, yang sebelumnya tidak dialami oleh para dokter beberapa tahun yang lalu. Repotnya mengelola perawatan, dokumen yang menumpuk, mengurangi pengembalian pembayaran, jam kerja yang panjang, ketakutan akan tuntutan hukum, kehidupan keluarga yang tercerai-berai, utang pendidikan yang sangat besar, dan hilangnya otonomi telah mendorong banyak dokter ke jurang kehancuran. Banyak yang memilih untuk pensiun dini atau memasukkan bidang-bidang non-klinis. Bagi mereka yang tidak berkecimpung dalam bidang medis, terkadang sulit untuk mendapatkan banyak simpati atas penderitaan dokter saat ini. Karena mereka masih bisa menikmati pola hidup yang relatif sangat nyaman dan prestis masyarakat yang cukup besar. Ketika Yesus menyembuhkan 10 penderita kusta, hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepadanya. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lukas 17 ayat 17 dan 18. Bahkan tabib hebat pun menyesalkan kurangnya rasa terima kasih tersebut. Meskipun Anda tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah sumber segala kesembuhan. Luangkan waktu sejenak hari ini untuk menulis catatan singkat kepada dokter Anda dengan mengungkapkan ucapan terima kasih dan penghargaan Anda. Ini akan sangat membantu membuat hari mereka bahagia, dan hal ini bahkan mungkin akan membuat mereka tampak tidak terdesak dan tertekan
ketika Anda mengunjungi mereka di kantor mereka. Doa kita hari ini, ya Tuhan, terima kasih atas hamba-hambamu, para medis yang menyalurkan kesembuhan-Mu kepada begitu banyak orang. Biarlah itu semua bisa menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Amin.